Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tidak lupa untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat mempelajari Al-Quran, kita masih mendapatkan hidayah yang paling besar yang tidak ternilai harganya berupa hidayah Islam, kemudian hidayah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih istiqomahan, dan kita berharap untuk Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berpegang kepada Islam dan berpegang kepada Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawatnya juga senantiasa tercurah kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang setia menapaktilasi sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masih kembali pada materi kita di materi tahsin atau materi tajwidul Quran, ya, di juz yang ke-29. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya teringat dengan perkataan daripada Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu, ya. Dan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, ya, dan mentajwidkan Al-Quran itu hatmun lazim, hukumnya adalah wajib, ya, hukumnya adalah wajib, ya. Membaca Al-Quran atau mentajwidkan Al-Quran, beliau mengatakan wajib. Man lam yujawwidil Quran, dan barang siapa yang tidak mentajwidkan Quran, tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, athim, kata beliau, maka dia berdosa, ya. Alih-alih dia ingin mendapatkan pahala dari bacaan Quran, namun malah mendapatkan dosa. Kenapa kok mendapatkan dosa? Karena bacaan-bacaan mereka atau bacaan-bacaan dia yang mendapatkan dosa itu terdapat lahan atau terdapat kesalahan-kesalahan, atau mungkin bahkan bacaannya mengandung bacaan yang bermakna kesyirikan, ya, bermakna kesyirikan, atau lafadznya itu mengandung lahan yang terkandung di dalamnya itu sebuah dosa, ya, yang harusnya alhamdulillahirabbil alamin jadi alamin. Itu juga salah satu dari praktek bacaan yang berdosa kalau seandainya itu disengaja bacaannya. Alamin jadi alamin, ya. Yang seharusnya alam semesta, rob alam semesta, jadi rob rasa sakit, ya, rasa sakit alam, ya. Asy'uru bi alamin syadidin fi batni, saya merasakan sakit di dalam perut, ya. Alam sakit, rasa sakit, ya, rasa sakit. Jadi kalau Robbil alamin, jadi robnya rasa sakit atau orang-orang sakit, nah itu sudah lahan yang sangat parah, ya.
Kalau seandainya orang atau seorang qari membacanya dengan sengaja, maka dia dihukumi berdosa, ya, dihukumi berdosa. Maka Imam Ibnu Jazari ketika mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, membaca Quran itu wajib hukumnya menggunakan tajwid. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid maka hukumnya berdosa. Dan Imam Ibnul Jazari membagi seorang pembaca Quran menjadi tiga. Yang pertama adalah muhsin ma'jur, ya. Kemudian musi athim, ya. Kemudian musi mahdzur, ya. Membagi pembaca Al-Quran menjadi tiga, ya. Tingkatan yang pertama dia pembaca yang bagus, ya. Kemudian yang kedua pembaca yang berdosa, ya. Kemudian yang ketiga pembaca Quran yang berdosa dan dimaafkan. Kalau yang pertama, tingkatan yang pertama adalah orang yang fasih bacaannya, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca dan bagus bacaannya, baik waqaf, ibtidanya, sifat hurufnya dan makhraj hurufnya juga tepat, ya, sifat-sifat hurufnya dalam melafadzkannya juga tepat. Itu yang tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang membacanya itu berdosa. Imma berdosa karena enggan untuk belajar, ya, tidak mau belajar, ya, atau dia sudah tahu tapi disalah-salahkan, ya, sudah tahu bacaannya tapi disengaja untuk disalah-salahkan. Ini juga apa? Termasuk kategori dia musi athim, orang yang bermaksiat atau orang yang berdosa dalam membaca Quran, ya. Nah, yang tadi, ya, yang orang yang enggan untuk belajar, ini juga ancaman bagi kita yang merasa bacaannya sudah benar, namun ternyata bacaan kita masih salah. Karena efek kita tidak mau belajar, akhirnya kita merasa bahwa bacaan kita sudah benar. Makanya pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai, ya, saya mengajak pribadi saya untuk belajar, ya, mengajak saya pribadi dan kepada seluruh pemirsa untuk senantiasa belajar, ya. Makanya saya pernah mengatakan di dalam suatu majelis, perbanyaklah, ya, ini menjadi rumus, ya, perbanyaklah guru, bukan memperbanyak murid, ya. Perbanyaklah guru kita, jangan memperbanyak murid, ya, jangan memperbanyak murid. Ini menjadi kunci kita, dalam meraih sebuah kesuksesan dalam menuntut ilmu dan kesuksesan dalam mendakwahkan ilmu. Jadi fokuskan kita untuk memperbanyak guru, memperbanyak referensi, bukan memperbanyak murid, ya. Kalau hanya kita gurunya 1, 2, kemudian muridnya ribuan, itu akan berpotensi melakukan sebuah kesalahan karena gurunya hanya sedikit, referensinya sedikit, kemudian dia buru-buru berfatwa di depan muridnya yang ratusan atau bahkan ribuan. Maka saya ulang, belajarlah untuk memperbanyak guru, ya, memperbanyak guru. Nah, itu yang kedua, ya, orang yang membaca Quran namun berdosa. Namun yang ketiga, ya, yang ketiga adalah pembaca Quran yang mahdzur, ya, yang dimaklumi, ya, yang dimaafkan, bacaannya salah tapi dimaafkan, ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin, ya, ada dua, orang yang baru belajar, ya, atau orang yang sudah belajar tapi belum fasih, masih salah mulu, atau karena belajarnya sudah tua, maka ini dimaklumi, ya. Ada orang yang baru belajar, ya, bacanya kemudian belum sempurna, terdapat kesalahan, ini ma'fu anhu, dimaafkan, ya, dimaafkan. Nah, dari tiga ini kira-kira kita masuk golongan yang keberapa, ya, jamaah atau pemirsa Niaga TV? Kira-kira kita masuk ke dalam orang yang bacaan kita sudah benar, ya, terbebas dari kesalahan, ya, tidak ternilai dosa dalam bacaan kita, atau yang kedua adalah bacaan orang-orang yang terdapat kesalahan,
ya, bacaan yang mengandung kesalahan dan dosa. Atau yang ketiga, bacaan yang di dalamnya terdapat dosa namun dimaafkan. Kira-kira kita yang mana? Nah, maka yang tahu hanya kita, ya, hanya kita dan guru kita. Ya, kalau ternyata kita sudah ditazkiyah, sudah mendapatkan rekomendasi dari kita bahwa bacanya sudah benar, guru kita juga sudah mendapatkan rekomendasi dari gurunya yang sudah benar bacanya, maka kita yakin bahwa bacaan kita sudah benar, meskipun itu pun tidak cukup untuk mencukupkan diri hanya memiliki satu guru. Kita harus memperbanyak referensi, memperbanyak guru, ya, karena guru itu tidak maksum, tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Makanya kita memperbanyak guru untuk tujuannya adalah ketika kita tidak mendapatkan ilmu A, ternyata ada di ilmu B yang tidak dimiliki ilmu A. Kita belajar ke ilmu C yang dia tidak memiliki ilmu B, dan seterusnya. Jadi kita belajar kepada guru A untuk belajar ilmu A. Kita belajar ilmu B untuk mendapatkan ilmu B. Ilmu kepada guru C untuk mendapatkan yang C, yang ternyata di guru C itu tidak terdapat B dan A, ya. Dan seperti itu. Jadi perbanyaklah untuk mencari guru. Sebagaimana para ulama dulu, ya, baik Imam Bukhari, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semuanya memiliki guru yang banyak. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, ya, berlomba-lomba untuk memperbanyak murid, ya, untuk memperbanyak murid, ya. Ngajar di sana, ngajar di sini, ngajar di sini. Ketika kita lihat track recordnya, ternyata belajarnya hanya kepada satu guru, dua guru, ya. Maka jangan sampai kita memperbanyak murid dan kita tidak memperbanyak guru, ya. Baik, maka itu keutamaan dari orang yang membaca Quran dengan tajwid. Makanya kita harus semangat untuk senantiasa belajar tajwid dengan siapapun, ya. Syukur-syukur dengan guru yang sudah memiliki rekomendasi berupa ijazah sanad dari gurunya ke gurunya sampai di muara terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan materi kita di tahsin pada surah Al-Mursalat, ya. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-40, ya, terakhir di ayat yang ke-40. Nah, sekarang kita melanjutkan di ayat 41 sampai akhir atau ayat 50. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kandungan-kandungan tajwid yang terdapat di ayat 41 sampai 50, maka sebelum itu kita simak terlebih dahulu bacaan dari ayat tersebut. Baik, itu disimak, ya. Terkhusus untuk adik-adik, silakan disimak Al-Qur'annya, tulisannya, ya. Kemudian dicatat bila nanti terdapat faedah-faedah yang ternyata baru didengar, ya. Baik nanti makhraj huruf maupun sifat-sifat hurufnya. Baik, silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa
تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, kita bedah dari kandungan-kandungan atau faedah-faedah yang terdapat pada ayat 41 sampai 50 di surah Al-Mursalat. Baik, di sini 41, di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Innal muttaqin. Ya. Ini kaidah yang sering diulang-ulang bahwasanya ketika nun sukun ketika nun bertasdid atau mim bertasdid, ya, maka kadar gunnah yang diucapkan itu lebih besar atau lebih banyak dan durasinya lebih lama. Berbeda dengan ketika nun sukun atau mim sukun, atau ketika nun sukun tanpa adanya hukum nun sukun, ya. Nun sukun tanpa ada hukum nun sukun. Maksudnya gimana? Nun sukun yang di dalamnya tidak terdapat idgham, terus kemudian ikhfa, terus kemudian iqlab, ya, idhar, ya. Di situ tidak terdapat hukum-hukum itu. Contohnya di mana? Ketika nun di akhir kalimat atau nun di akhir kata, maka durasinya berbeda nunnya. Contoh, ta'lamun, ya, itu kadarnya lebih sedikit ketimbang nun yang bertasdid itu lebih lama. Contohnya innal, bukan innal tapi innal, ya, bukan innal tapi innal, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru untuk membunyikan suara gunnah pada huruf nun. Jadi innal muttaqina, ya, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Jadi jangan terburu-buru dalam membunyikan suara gunnah, baik ketika nun yang bertasdid maupun mim yang bertasdid, ya, jangan terburu-buru. Kemudian fi dhilalin wa uyun, ya, huruf dho, ya, huruf to yang ada titiknya itu dho. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh kita para pembaca Al-Quran umumnya untuk memperhatikan tafkhim dan tarqiqnya, ya, bahwasannya huruf dho itu memiliki sifat isti'la, tebal, dan itbaqo, ya, itbaqo. Jadi huruf dho, huruf to, huruf do, huruf so. 4 huruf ini adalah huruf yang ketebalannya itu paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah yang lain. Buktinya gimana? Buktinya adalah ketika huruf-huruf 4 tersebut berharokat kasroh, kasrohnya itu tidak mempengaruhi ketebalan, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya suaranya itu tetap terjaga ketebalannya, ya. Berbeda dengan huruf ro. Ro ketika berharokat fathah, ro tebal. Namun ketika kasroh, ini tipis. Tipisnya juga maksimal. Adapun 4 huruf yang ini tadi yang memiliki sifat isti'la, kemudian dia memiliki sifat itbaq, ya, atau yang kita sebut juga huruf-huruf yang, ya, mutbaqoh, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq.
maka dia tebal, ya. Apapun harokatnya, mau dhammah, mau kasrah, mau fathah, dia tetap tebal. Maka cara mengucapkannya li, ya. Makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan punggung ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi lidahnya adalah di ujung tapi bagian punggungnya, ya. Jadi punggung ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Biasanya kalau bahasa mudahnya itu sedikit dikeluarkan atau diopsetkan. Kenapa kok ada offsetnya atau di sedikit dikeluarkan? Karena agar ujung giginya itu menyentuh punggung ujung lidah, ya. Jadi jangan ujungnya jadi susah, tapi ya. Jadi di ujung tapi bagian punggungnya sebelah sininya, makanya dia agak dikeluarkan, dia sedikit dikeluarkan. Cara membacanya, kalau huruf wo, zal, dan fa itu sedikit dikeluarkan ujung lidahnya agar gigi seri atas itu bisa nyentuh punggung ujung lidahnya. Allah, ya. Allah, jangan di, jangan sampai dibacanya innal muttaqina fi dhi. Kalau fi dhi jadinya za, ya. Za yang dikasroh, ya. Kalau za yang dikasroh, da, zal. Nah ini zal dikasroh jadi zi, ya. Zilali. Tapi kalau ini zo jadi li. Kenapa kok suara tebal? Karena pangkal lidahnya itu naik, ya. Pangkal lidahnya naik dan dia lidah bagian belakangnya itu apa? Naik juga, ya. Sebagian besar punggung lidahnya itu naik ke atas, ya. Jadi dia menebal, naik ke atas jadi tebal, atau yang sering kita sebut huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, ya. Istilah tajwidnya itu isti'la, ya. Pangkal lidahnya naik, ya. Jadi li bukan zi. Kalau zi nanti berubah, ya. Berubah hurufnya, ya. Makanya saya sering katakan bahwa orang yang tidak mempelajari sifat huruf, dia berpotensi salah, dan kesalahannya itu fatal. Fatalnya kenapa? Karena merubah huruf, ya. Yang harusnya li jadi zi, itu merubah huruf, ya. Huruf dho jadi huruf zal, ya. Jadi berubah. Makanya penting untuk kita belajar tajwid, khususnya adalah pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf, ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Dhilalin wa uyun. Di situ ada lam yang berharokat kasrotain atau dihukumi tanwin. Di sini tanwin bertemu waw, ya. Tanwin bertemu waw atau nun sukun bertemu waw itu dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Jadi ada gunnahnya, ditahan 2 harokat. Dhilalin, ditahan 2 harokat, ya. Dhilalin wa uyun, ya. Jadi ada gunnahnya. Dhilalin ada gunnahnya. Jangan sampai kosong tidak ada suara gunnahnya. Jadi bacanya dhilaliu, kosong melompong, nggak ada suara gunnahnya. Maka kalau tidak ada suara gunnahnya, otomatis dia berubah hukum. Yang tadinya hukumnya adalah idgham bi gunnah, karena bi gunnah, idgham dengan gunnah. Karena tidak ada gunnahnya, berarti otomatis dia sudah merubah hukumnya menjadi idgham bila gunnah. Innal muttaqina fi dhilalin, ya, suara gunnah. Dhilalin wa uyun, ya. Nah, ini perlu diperhatikan para pembaca dan pemirsa semuanya,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan hukum-hukum di hukum tajwid, nun sukun dan tanwin agar menghafal, ya, menghafal masing-masing hukum. Ketika bertemu ini hukumnya apa, ketika bertemu fa hukumnya apa, tanwin ketemu waw hukumnya apa. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu agar ketika kita praktek tidak terjatuh dalam kesalahan. Makanya al-ilmu, ya, kata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Coba adik-adik, siapa itu? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardisbah. Ya, siapa? Al-Imam yang kitabnya sahih, ya, paling sahih ba'da kitabillah, yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Beliau mengatakan, yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ushulul Tsalatsah, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal, ya. Maka pentingnya ilmu. Makanya sebelum membaca Al-Quran, ya, qabla syuru'i an ya'lamu, ya, sebelum membaca Quran maka pelajari ilmu tajwid, ya. Sebagaimana kita pengen naik sepeda, nah, kita belajar sepeda, ya enggak? Ada kan? Ada semuanya pasti belajar sepeda sebelum bisa naik sepeda. Pengen belajar naik belajar naik motor agar bisa handal naik motor, belajar membaca agar fasih dalam membaca, dan seterusnya. Maka ketika seseorang ingin pandai dalam membaca Al-Quran, maka harus belajar Al-Quran, ya, belajar baca Al-Quran dengan bacaan yang benar, ya, bacaan yang benar, ya. Maka adik-adik yang sekarang masih duduk di bangku SD, bangku SMP, bersyukurlah kalian. Kenapa? Karena masih kecil sudah belajar Al-Quran. Maka mumpung masih muda, pelajarilah Al-Quran dengan guru yang bacaannya itu bagus. Kenapa? Agar bacaan yang kita rutinkan melekat pada lidah kita itu bacaan yang sudah standar, sudah benar. Karena banyak kasus, ya, banyak kasus yang dari kecil sudah mungkin bacaannya, hafalannya, kemudian setelah dewasa, setelah lulus SMA, ternyata apa? Bacaannya kurang standar, padahal hafalannya sudah 20 juz, 30 juz. Akhirnya apa? Ngulang 2 kali, memperbaiki kembali bacaan-bacaannya, dan itu lebih lama biasanya, ya, lebih lama karena harus ngulang dari nol. Maka adik-adik yang masih SMP, masih SD, terus belajar ilmu tajwid sebelum nanti belajar untuk memperbanyak hafalan, ya. Kita lanjutkan di ayat 42. Wa fawakiha mimma yashtahun, ya. Di sini ada yang bertasdid di huruf mim, ya. Tadi hukumnya sama seperti nun bertasdid. Jadi nun bertasdid dan mim bertasdid itu kadar gunahnya berada pada posisi yang paling lama durasinya atau paling sempurna dalam membunyikannya. Jadi mimma inna, ya, paling sempurna. Wa fawakiha mimma yashtahun, ya. Jadi jangan terburu-buru dalam melafadzkan mim yang bertasdid. Baik, kita lanjutkan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu. Kulu, ya, kulu pakai kaf, jangan qulu. Kalau qulu, ya, jadi katakanlah. Tapi di sini pakai kaf, jadi makanlah, ya. Makan
makanlah. Kalau kul, makanlah. Tapi kalau qul, katakanlah. Makanya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau kul huwallahu ahad, makanlah bahwa Allah itu satu. Itu berubah huruf. Makanya diperhatikan di sini hurufnya kaf. Jadi makanlah. Washrabu, dan minumlah, ya. Kulu washrabu hani'a. Hani panjangnya 4 atau 5 harokat, ya. Di sini dihukumi sebagai mad wajib, ya. Jadi bacanya 4 atau 5 harokat. Jadi jangan sampai kulu washrabu hani'am bima. Jadi 2 harokat. Kenapa? Karena kita menggunakan riwayat Syatibiyah, ya. Riwayat Syatibiyah. Bima, ya, di sini hani bima, ya, di situ ada tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah iqlab. Nah, para ulama itu berselisih atau berikhtilaf, ya. Ada ulama yang mengatakan ketika ikhfa syafawi atau iqlab itu menutupkan dengan ringan. Bima, rapat, jadi rapat, tapi rapatnya itu tidak ditekan, jadi cukup merapat dengan lembut. Bima, dan ini pendapat yang diambil oleh salah satu ulama kontemporer saat ini, ya, yaitu Syekh Aiman. Beliau berpegang atau berpendapat lebih menguatkan pendapat yang membacanya itu dengan mengatupkan, merapatkan tanpa ditekan, ya, baik ketika membaca ikhfa syafawi maupun iqlab. Jadi hani bima, ya, seperti itu. Nah, pendapat yang kedua yaitu pendapat mayoritas itu dari qori yang di Mesir, yang di Mesir itu membacanya dengan sedikit celah, jadi tidak rapat, ya, tidak merapat. Jadi ada celah, jadi sedikit melompong lah bahasanya, ya, sedikit melompong itu, tapi sedikit sekali, ya, furjah kalau bahasa Arabnya. Jadi hani bima, seperti itu, ya. Jadi ada 2, dan 2 pendapat ini masing-masing itu memiliki hujjah dan memiliki argumentasi masing-masing, ya. Nah, kalau saran dari saya, ya, ikutilah bacaan dari guru yang kita ambil ilmunya. Kalau kita sedang bertalaki kepada guru yang pendapatnya itu membuka, maka ikutilah sesuai dengan yang diarahkan oleh guru kita. Namun apabila kita berguru kepada orang atau kepada guru yang menguatkan pendapat, mengatupkan, maka ikutilah, ya, bacaan yang guru kita itu ajarkan, ya, karena keduanya memiliki argumentasi yang kuat. Maka jangan mendebat, ya, gurunya, karena sama-sama kuat. Kemudian kuntum, ya, itu di situ ada nun sukun bertemu tak, maka hukumnya adalah ikhfa, ya. Ikhfanya ikhfa tarqiq, jadi tipis. Jadi jangan sampai bima kuntum, tapi bima kuntum, ya, tipis. Karena tidak memiliki sifat isti'la. Huruf setelah nunnya itu tidak memiliki sifat isti'la. Nah, adapun huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, maka ikhfanya nanti dibacanya tebal, ya, dibacanya tebal. Lanjut di ayat 44, inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, di sini juga banyak yang salah atau keliru dalam membaca. Na-nya itu dibaca 1 harokat, inna kadzalika, padahal inna nahnu, ya. Jadi inna jadi tebal, jangan sampai inna nahnu, ya, jadi sesungguhnya, tapi sungguh, ya, sesungguhnya kami, nahnu, ya. Jadi na-nya itu memiliki mad, ya, memiliki mad berupa alif, ya. Jadi inna, ya, na 2 harokat, ya. Jadi 2 harokat. Demikianlah kami atau sesungguhnya kami, ya. Inna kadzalika najzil muhsinin, ya. Di sini bisa dilihat pemirsa Niaga TV bahwa hurufnya najzi
al-muhsinin. Muhsin ha. Jadi bukan ha, bukan ha. Jadi jangan sampai dibacanya najzil muhsinin, muhsinin. Ya itu ketukar. Ya salah. Karena merubah huruf di dalam Al-Qur'an. Hukumnya apa? Athim. Ya seperti Imam Ibnul Jazari tadi, berdosa. Sebagaimana orang yang menghapus huruf di dalam Al-Quran satu huruf saja, maka dia nilai dosa. Begitupun dengan orang yang menghilangkan huruf di dalam Al-Quran, itu juga hukumnya sama, berdosa. Ya, apalagi kasusnya adalah sengaja, ya, sengaja merubah, maka ini termasuk perbuatan yang dosa. Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 45, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ya, di ayat 45 itu sama seperti ayat-ayat yang terulang-ulang dalam surat Al-Mursalat ini. Namun yang menjadi catatan kita bahwa di situ terdapat huruf-huruf yang bertasdid. Maka penting kita untuk memperhatikan apa saja huruf-hurufnya yang bertasdid untuk tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru, harus ditunaikan masing-masing huruf-hurufnya. Sifat hurufnya lebih maksimal. Ya. Huruf-huruf yang memiliki tasdid itu sifatnya ada yang muncul maksimal atau totalitas. Ya. Contohnya gunnah pada nun, ketika tasdid gunnahnya maksimal. Ya. Kemudian lam, di situ lamnya ada tasdid, maka bainiyahnya juga maksimal. Ya. Jadi maksimal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian lanjut, kulu wa tamatta'u. Nah, di sini kulu lagi diulang, maka kulu dibacanya kaf, makanlah. Ya, jangan qulu, katakanlah. Ya, jadi kulu wa tamatta'u. Ya, wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya, di sini juga banyak huruf yang bertasdid, khususnya di inna dan mujrim. Ya, di kata nun, ya, di huruf nun pada kata inna dan mim pada kata mujrim. Mujrim. Di situ nun bertasdid dan mim bertasdid, maka bacanya adalah dengan gunnah yang maksimal. Jangan terburu-buru dalam melafadzkan. Harus tenang, santai, pelan, ya seperti itu. Innakum mujrimun. Innakum mujrimun, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru dalam melafazkan huruf-huruf di dalam Al-Qur'an. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ya, lanjut di ayat yang ke-48. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ya. Coba pemirsa Niaga TV, diperhatikan huruf ro. Ya, kira-kira kalau saya tanya kepada pemirsa semuanya dan adik-adik semuanya yang memperhatikan dan ikut bermajelis bersama kita, kalau saya tanya huruf ro di situ, dia memiliki sifatnya tarqiq atau tafkhim? Nah, itu ro-nya tebal atau tipis? Ya. Kalau tebal kenapa? Kalau tipis kenapa kira-kira? Ya. Nah, maka jawaban yang tepat di situ ro-nya adalah ro yang tebal atau tafkhim, ya, ro yang tebal. Kenapa? Karena ro ketika belakangnya huruf ro tersebut adalah hamzah wasal, maka apa? Dibacanya tebal. Contohnya irkam ma'ana, ya. Irji', ya, bukan ir tapi irji', ya. Jadi hamzah wasal setelahnya ro, maka ro tersebut jadi tebal meskipun hamzah wasalnya itu kasrah. Ya, itu tidak mempengaruhi. Pokoknya setiap ro yang setelahnya hamzah wasal atau yang sebelum huruf ro itu hamzah wasal, maka dia atau ro tersebut menjadi tafkhim. Jadi lahumurka'u, lahumurka'u. Contohnya irji'i ila rabbik, ya, irji'i bukan irji'i, ya, meskipun kasroh, ya, hamzah wasalnya, maka dibaca tebal. Nah, ini menjadi kaidah,
Ya, menjadi kaidah dalam ar-ro'at atau hukum ar-ro, ya, ro'at, hukum ro'at. Ya, pada bab di dalam matan Ibnul Jazari itu pada hukum-hukum ro'at, ro, ya, keadaan-keadaan ro. Maka di situ dibacanya tebal. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Di situ ada ro, ya, dua kali, ada ro yang ya, lahum urka'u dan la yarka'u, ya. Ro-nya yang pertama tebal, yang kedua juga tebal. Kalau ro yang kedua itu gampang. Kenapa? Karena ro sukun belakangnya berharakat fathah, otomatis tebal. Kemudian wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ini ayat yang sama, yang terulang-ulang. Terus kemudian ayat terakhir di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Di situ juga terdapat hukum iqlab, ya, hukum iqlab pada huruf sa, ya, pada huruf sa yang memiliki tanwin, ya, atau kasrotain bertemu ba. Jadi haditsim ba'dahu, ya, haditsim ba'dahu yu'minun. Nah, ini sudah disinggung tadi di ayat yang ke-43 bahwasanya kita harus mengikuti guru kita dalam praktek talaqi atau membacanya. Ketika guru kita berpendapat terdapat furjah di ikhfa syafawi dan iqlab, maka kita juga harus mengikuti furjah. Kalau guru kita ternyata rapat, ya, mingkem, dengan mingkem yang mulus atau yang lembut, ya, maka kita juga harus ikuti bacanya dengan bacaan yang menutup, ya. Itu praktek dalam membaca ikhfa syafawi dan iqlab. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Sudah selesai, ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan di juz 29 ini pada surat Al-Mursalat. Baik, sebelum kita tutup majelis kita baca sekali lagi di ayat 41 sampai 50 di surat Al-Mursalat dengan beberapa hukum-hukum yang sudah kita pelajari dan sudah kita bahas bersama tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kadhibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Baik, kita sudah selesai pembahasan kita di tahsin di surat Al-Mursalat. Kita cukupkan majelis kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.